Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ulasan saya kali ini masih seputar topik Extra Ecclesiam Nulla Salus, yang saya bagi atas dua pokok, karena muncul atas dua pertanyaan yang beredar dalam kolom komentar pada video saya sebelumnya, menyangkut tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Saya sangat berharap semoga ulasan yang saya sampaikan dalam keterbatasan pengetahuan dan pemahaman saya ini semakin meneguhkan kecintaan kita akan Yesus Kristus dan akan gerejanya. Yang pertama menyangkut pertanyaan, bolehkah kita percaya kepada Kristus tetapi tidak perlu menjadi anggota gereja? Saudara-saudari, bagaimana mungkin orang mengimani Kristus tetapi menolak untuk mengimani gerejanya? Mengertikah kita apa itu gereja? Gereja adalah tubuh Kristus. Tidak pernah mungkin bisa orang mencintai Kristus, tetapi dia membenci gerejanya. Lagi pula, iman akan Kristus tidak pernah muncul di luar gereja. Sebab gereja mula-mula adalah para rasul. Dari para rasul itulah iman kekristenan itu berawal. Kisah-kisah tentang Yesus yang bangkit selalu dihubungkan dengan para rasul, dengan para muridnya. Bahkan kalau melihat percakapan Thomas, seorang rasul, ia tidak melihat Yesus yang bangkit karena ia sedang terpisah dari persekutuan. Maria Magdalena juga demikian. Ketika melihat Yesus yang bangkit, Yesus menganjurkannya untuk memberitahukan dahulu peristiwa itu kepada para muridnya. Paulus yang mengalami penglihatan saat perjalanan ke Damsyik, ia tidak segera pergi berkoar-koar tentang Kristus, tetapi berada dahulu dalam persekutuan para murid. Jadi saudara-saudari, sangat tidak mungkin seseorang menganjurkan orang untuk mencintai, untuk mengimani, untuk percaya kepada Kristus, tetapi tidak mengharuskannya untuk bersekutu dalam keanggotaan gereja. Memang yang menjadi pertanyaan adalah gereja yang mana? Gereja yang berdiri di atas garis tak terputus dari para rasul, dan itulah gereja Katolik. Gereja Katolik dalam jatuh dan bangunnya berjuang untuk mempertahankan kemurnian pengajaran para rasul mengenai Yesus Kristus. Gereja Katolik menjaga iman akan Yesus Kristus yang diajarkan oleh para rasul. Membentengi sedemikian rupa sehingga sebagaimana para rasul dahulu mengimani Yesus, demikianlah sekarang gereja Katolik mengimani Yesus Kristus. Pengajaran dan informasi iman perihal Yesus Kristus yang tidak berdasar pada ajaran para rasul mengenai Yesus sesungguhnya adalah dongeng. Karena itu, agar tidak terjebak dalam dongeng, setiap orang yang hendak mencintai Kristus, dia harus mencintai gerejanya. Topik yang kedua dalam ulasan kali ini menyangkut apakah Konsili Vatikan II mengubah pernyataan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Saudara-saudari, Konsili Vatikan II tidak pernah mengubah prinsip keselamatan di dalam gereja Katolik. Keselamatan dimungkinkan hanya oleh dan di dalam Kristus dan gerejanya. Kristus adalah satu-satunya peluang bagi keselamatan itu. Misi gereja adalah agar dunia semakin mengikuti jejak Kristus. Agar dunia semakin berbudaya Kristus. Karena kehidupan Kristus adalah kehidupan ideal untuk menghadirkan budaya surgawi di atas bumi. Supaya apa? Supaya orang mengalami keselamatan sejak sekarang ini di dunia ini. Konsili Vatikan II itu memberi rumusan baru yang lebih positif, yang bukan memperlemah hakikat atau prinsip dari iman Katolik, yang bukan terkesan kompromistis atau menyatakan toleransi yang kebablasan. Bukan demikian, tetapi justru sebaliknya, memberi penegasan bahwa keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Artinya, sekalipun orang tidak mengenal Yesus, tidak sempat mengenal Yesus, terhalang untuk mengenal Yesus, keselamatan orang itu dikerjakan atau buah dari karya
penebusan Yesus Kristus. Saudara-saudari, apakah ada dari antara kita yang tidak setuju akan hal ini? Mereka yang tidak setuju dengan hal ini bagi saya sedang terjebak dalam kecemburuan dan iri hati terhadap karya ilahi yang tak selalu harus sesuai dengan selera pribadi. Kita tentu ingat dengan perkataan Yesus, apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Kita ingat juga kata-kata Yesus, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara-saudari, daripada terbakar api cemburu, sebaliknya kita harus bersukacita karena Yesus Kristus mengerjakan keselamatan juga pada diri orang yang tak berkesempatan untuk mengenalnya, tetapi yang sepanjang hidupnya memperjuangkan nilai-nilai kehidupan. Lagi pula, jika terhadap mereka yang tidak sempat secara sungguh mengenal Yesus, kepada mereka pun dinyatakan tidak ada keselamatan, bukankah pernyataan gereja itu justru mengkerdilkan kuasa penyelamatan dari Kristus? Saudara-saudari, sebagian dari kita mungkin akan berpikir, lalu, Pastor, apa istimewanya menjadi Kristen? Kalau toh semua akhirnya diselamatkan oleh Kristus. Nah, inilah saudara-saudari, letak persoalan sebenarnya. Ada sebuah problem serius menyangkut pemahaman perihal apa itu keselamatan. Inilah yang membuat murid-murid Yesus seringkali krisis identitas dan merasa tidak berbeda dibandingkan dengan pemeluk agama atau keyakinan yang lain. Kebanyakan kita orang-orang Kristen, sebagaimana banyak pemeluk agama lain juga, masih berpikir bahwa keselamatan itu proyek sesudah mati. Kalau keselamatan dihubungkan hanya dengan kenyataan sesudah kematian, lalu kehidupan yang sekarang kita jalani akan kita sebut sebagai apa? Sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, kita harus sungguh paham bahwa keselamatan merupakan kenyataan yang bisa kita alami sekarang di bumi ini. Bukan hanya soal nanti sesudah mati. Dan tidak sadarkah kita bahwa inilah yang selalu kita doakan dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Artinya saudara-saudari, kita bisa mengalami surga, kita bisa mengalami Allah, kita bisa mengalami keselamatan sejak kita masih ada di dunia ini. Nah, karena itulah kita harus beriman kepada Yesus, dan Yesus memanggil kita untuk itu, memanggil kita untuk menjadi murid-Nya, dan kita harus tetap setia, harus tetap taat kepadanya. Supaya apa? Agar keselamatan itu dialami oleh kita sejak saat ini, ketika kita masih hidup di dunia ini. Artinya hidup di dalam dan hidup bersama Yesus sebenarnya adalah hidup di dalam keselamatan sejak sekarang saat kita masih berada di dunia ini. Inilah sukacita kita sebagai orang-orang Kristen, sukacita kita sebagai orang-orang Katolik, sukacita kita sebagai murid-murid Yesus yang mengalami kebersamaan dengan Yesus, yang mengimaninya, yang mencintainya. Karena kebersamaan dengan Dia adalah kebersamaan dengan Allah. Dan kebersamaan dengan Allah itulah keselamatan. Inilah keistimewaan kita. Inilah kelebihan kita. Artinya saudara-saudari, keistimewaan kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang Kristen adalah menyangkut pola hidup kita yang berciri khaskan pola hidup surgawi. Karena apa? Karena kebersamaan dengan Yesus adalah kebersamaan dengan Allah itu sendiri. Inilah perbedaannya. Inilah spesialnya kita dibanding dengan yang lain. Keselamatan itu dikerjakan Yesus untuk kita sejak kita masih hidup di dunia ini. Saudara-saudari, bukankah misteri iman ini betapa mengagumkan?
Dan bukankah adanya kita dalam misteri ini, keterlibatan kita dalam misteri Kristus ini, adalah sebuah keistimewaan dan sebuah anugerah yang tak terkira? Dan betapa bodohnya kalau ada di antara kita yang malah menyangkal atau meninggalkannya. Nah, karena itu saudara-saudari, akhirnya kita bisa memahami misi dari gereja pertama-tama adalah untuk mewartakan kabar sukacita atau untuk mewartakan Injil. Injil itu berarti sukacita, kabar sukacita, agar semakin banyak orang mengalami sukacita, mengalami keselamatan, mengalami pengalaman relasi dengan Allah sejak sekarang di dunia ini, sejak masih hidup, dan tidak harus menunggu mati dulu baru bisa mengalami Allah. Tetapi, kalau ada orang Kristen yang berpikir, beriman kepada Yesus, supaya nanti kalau mati masuk surga, itu sebenarnya pandangan yang sangat sempit. Seakan-akan iman akan Yesus hanya seperti deposito, supaya bisa nanti masuk surga. Bukan demikian. Iman akan Yesus adalah panggilan untuk mengalami Allah sejak sekarang di bumi ini dan sampai selama-lamanya, termasuk saat kita mati akan mengalaminya secara kekal di surga. Ingat bahwa keselamatan itu berarti saat kita mengalami, saat kita berada bersama dengan Allah, saat kita mengalami kebersamaan dengan Kristus. Kebersamaan dengan Allah, sekali lagi saudara-saudari, dimungkinkan hanya di dalam dan bersama Yesus. Jadi, orang yang mengenal Yesus tetapi menolak mengimani Yesus atau menyangkal apalagi meninggalkannya, ia sebenarnya menolak mengalami keselamatan. Ia menolak untuk melihat dan menolak untuk mengalami Allah sejak saat ini. Jadi saudara-saudari, sekali lagi, Konsili Vatikan II tidak pernah mengubah hakikat atau prinsip keselamatan di dalam Yesus Kristus, di dalam gerejanya. Justru sebaliknya menegaskan apa itu keselamatan yang hanya dimungkinkan terjadi karena melalui dan di dalam Kristus. Termasuk untuk orang-orang yang tidak berkesempatan untuk mengenal Kristus, tetapi memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh Kristus. Terhadap mereka pun, karya keselamatan Kristus itu bekerja. Jadi saudara-saudari, mari kita tidak terjebak di dalam iri hati atas karya ilahi. Karena apa? Karya ilahi seringkali bekerja, tidak selalu harus sesuai dan sependapat dengan selera kita pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.